Oke, teman-teman, kita hari ini membahas tentang pitch deck masing-masing. Ya, kan sudah buat ya kemarin, sudah seru-seruan lah berjibaku, mepet-mepet gitu kan, tapi akhirnya jadi juga. Sekarang kita review masing-masing. Pertanyaan sekarang, apakah kemarin ada yang sudah lihat video yang saya sudah post di YouTube untuk kelas hari Senin kalau nggak salah? Ada yang lihat nggak? Suara saya terdengar nggak nih teman-teman? Kalau terdengar tolong jawab ya. Nih saya soalnya ngelihat nih muka-muka Andika, muka-muka Bagas, muka-muka Lulu, Andrianto nih kayaknya serius tapi denger apa enggak saya nggak tahu nih. Muhammad Dafa gitu. Jadi biasakan menjawab ya. Jadi kalau emang dirasa nggak penting, kita nggak usah kelas, kita Discord aja. Ya, jadi apa namanya semuanya di apa namanya lewat chat aja. Ya, jadi saya butuh keaktifan kalian. Bukan saya ngambek apa bagaimana, tapi memang angkatan sekarang itu emang harus dipecut, harus dibilangin, harus dimarahin biar ngerti gitu. Karena kebanyakan rebahan semuanya, sehingga agak apa namanya nggak setaktis generasi sebelumnya. Oke, pertanyaan sekali lagi saya ulang, apakah ada yang udah nonton kemarin video untuk kelas hari Senin? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Belum, Pak. Karena saya nggak mau terjadi pengulangan. Ya, apa namanya? Kalian kita diberikan tools banyak sehingga setiap kelas saya, biarpun beda-beda kelas, saya itu nggak mau apa namanya ngomong sesuatu yang sama. Jadi nanti ketika saya bahas pembicaraan apa namanya ada hal-hal yang mungkin udah dijelaskan di video yang lalu, saya akan bilang ini lihat di video yang lalu ya, yang hari Senin apa namanya ada jawaban dan bagaimana harus memecahkan ini semuanya. Jadi saya akan membahas hal-hal yang baru aja di sini. Oke, sebelum saya membahas hal yang baru, saya akan menceritakan ke teman-teman perihal pitch deck dulu. Sepertinya kan saya belum pernah secara langsung menjelaskan pitch deck ke teman-teman ya. Oke, ini paparan pitch deck dari teman saya yang kebetulan kita sama-sama berjibaku di bidang startup, namanya Funky Miswar. Kalau mau nanya langsung ke beliau juga bisa ya, itu sosial medianya. Tapi ini kita buat bareng-bareng sehingga kita bisa apa namanya ngerti lah isinya sudah sesuai. Gitu. Ini orangnya. Terus. Nah, apa namanya? Kenapa pitch deck itu penting ya? Karena ini adalah sarana untuk menyampaikan ide bisnis kalian secara singkat, tepat, padat, jelas. Nah, challenge-nya apa? Challenge-nya adalah membuat semuanya itu jadi simple. Itu memang suatu challenge. Terus kadang kita udah tahu buatnya pakai PowerPoint, tapi ternyata masih PowerPoint yang standar-standar aja. Gitu. Terus apa namanya? Kadang-kadang pitch deck terlalu banyak gitu karena mengacu sama proposal. Paling tidak dari paparan ini akan menjelaskan apa-apa aja yang dibutuhkan dalam pitch deck. Oke, pitch deck nih di dalam situasi pandemi ini yang paling apa namanya paling bagus bisnis ya. Saya bantu jelaskan medical product, fashion, culinary, digital product, service on demand. Ini lagi in-nya di masa pandemi sekarang. Oke, ini perbedaannya bisnis plan sama pitch deck ya. Di mana bisnis plan itu sampai mungkin 200 halaman bisa, tapi kalau pitch deck itu 10 sampai 20 halaman sudah cukup. Gitu. Terus harus semenarik mungkin, data pakai garis besar aja, teksnya juga nggak banyak-banyak. Oke.
12 pitch deck ini adalah yang kalian perlu cermati. Ya, pertama ada phenomenon, ya. Terus ada needs, ada potential market, ada solution, ada product, feature atau service, dan potential customer. Penjelasannya silakan dibaca, saya yakin kalian bisa baca. Oke, terus berikutnya adalah distribution channel kita, di mana hard selling kita, strateginya seperti apa, scope market kita apa, marketing triggersnya gimana, expansion strateginya, serta investment projection. Oke, contoh-contoh pitch deck. Ini adalah pitch deck untuk franchise makanan, namanya Sate Taichan Bang John. Ya. Jadi tampilan pertama ini yang kalian butuhkan. Foto kira-kira produk atau servisnya seperti apa, logo kalian jangan lupa, warna-warna yang kontras dengan background, maksimal 2 jenis font. Oke, biar mudah ngelihatnya. Coba kalau berantakan semuanya nggak sesuai ini, yang ngasih duit kamu juga males nih. Phenomenon itu apa? Ini problems. Ya, ketika saya bilang problems, kamu rangkum problems kamu menjadi satu fenomena. Kalau bisa yang ada beritanya. Oke, contoh seperti ini kalau sate Taichan makanan ngehit dengan untung menggiurkan. Kalau untuk franchise harga paketnya 25 juta, sate Taichan Kemang ini beralokasi di Kemang bisa jual 1.500 sampai 2.000 tusuk per hari dengan untung bersih 3 juta sehari. Nah, ini kan adalah problem. Problem dalam arti ada opportunity di sini. Siapa yang nggak mau gitu mendapatkan 3 juta sehari. Terus ada sumber. Oke. Terus kalian bisa lihat dalam fenomenon ini tetap ada gimmick-gimmicknya yang perlu ditampilkan, yaitu logo, gambar, terus teks yang jelas, ada kontrasnya, sehingga poin-poinnya bisa langsung dibaca sama para juri atau investor. Oke, ini juga masih masih tentang pemberitaan, tapi lebih di kebutuhan. Ya, di mana masyarakat pesan online, pesan antar itu naik sampai 58% ya sekarang, berdasarkan berita yang bisa dilihat juga. Oke, ya jadi pemberitaan ini penting karena berarti sudah melalui investigasi. Oke, terus enak gak kalau kalian punya duit terus ngelihatnya seperti ini nih, langsung kelihatan untungnya. Ya, misalnya omset per cabang. Kalau satu cabang 23 juta. Terus kalau 10 cabang 230 juta. Kalau 100 cabang 2,3 M. Nah, hal-hal ini yang bisa membangkitkan gairah para investor atau juri gitu ya. Kalau bisnis kalian itu benar-benar bisa dijual, bisa dilakukan. Nah, contoh kalau misalnya yang tadi kan bisnis bukan digital, sedangkan kalau kita kan digital bisnis. Coba lihat, misalnya ada aplikasi bernama Mion, fokusnya kepada user. Bayangkan kalau satu user itu $1 per bulan, berarti 1 juta user sekitar 1 juta per bulan, 1 juta dolar per bulan. Kalau misalnya 60 juta user, 60 juta user itu berarti sekitar ya 30% dari masyarakat Indonesia, itu 60 juta dolar per bulan. Oke, kalau misalnya bentuknya produk lagi juga kurang lebih sama seperti ini. Ini adalah gambaran kasar ya, tapi penting gimana bisa juri dan para investor melihat bisnis kamu itu potensial atau tidak. Ya, contohnya ini juga My Doctor. Oke. Terus kita memberikan solusi di sini. Saya juga sering memberikan solusi. Apa produk kamu, servis kamu, jasa kamu itu memberikan solusi apa? Oke, tampilkan di sini. Nggak usah banyak-banyak, jangan lupa logo dan segala macam. Oke, produknya harus jelas fiturnya. Kalau di makanan fiturnya ini produk, rasa, dan harga, jelas. Produk unggulannya juga nggak usah banyak-banyak. Kalau untuk di aplikasi 1-2 pun cukup. Ya, Gojek pun ada di muka bumi ini berawal dari GoRide, tanpa GoMart, tanpa GoFood, tanpa lain-lain. Ya, tapi make sure that one product, that one feature is your MVP, most valuable product, yang paling bagus ya untuk bisa menyelesaikan masalah.
Nah, kalau misalnya bentuknya apa namanya aplikasi kurang lebih seperti ini. Langganan perorangan, langganan duo, langganan family, itu kan layanannya apa aja, kurang lebih seperti itu. Ini semua secara tidak langsung adalah bisnis model kamu. Kenapa bisnis model, Pak? Karena di sini adalah kamu mengenerate uang. Ya, bisnis model adalah bagaimana ide kamu bisa mengenerate keuntungan. Jadi ketika konsultasi, dokter selama 30 menit 50.000, let's say 50-50, berarti masing-masing 25.000. Gitu, penulisan resep, obat keras, ini juga harus dihargai. Gitu, terus rekomendasi dokter layanan khusus, ada biaya lagi. Oke, nah terus potensial customer. Jangan pernah lupa untuk langsung menargetkan potensial customer kamu ini siapa. Di sini ada 3 hal yang kamu harus perhatikan. Pertama, kamu harus fokus kepada demografinya, ya, apa namanya, dari umur gitu kan. Terus tinggal daerah mana. Habis itu dari psikografinya, dari dalam hatinya si calon customer kamu maunya seperti apa, dan kemudian ekonomi grafinya, yaitu lebih fokus kepada uang. Oke. Distribution channel, kalau misalnya shop Bang John makanan berarti akan ngegandeng siapa aja. Yang namanya bisnis sekarang itu harus banyak kolaborasi. Bisa mengerjakan semua dari hulu tapi ke hilir, tapi itu akan butuh waktu yang sangat lama sekali. Oke. Di sini jangan lupa sebutkan logo dan brandnya, jangan ngambang-ngambang aja. Biasanya kemarin saya lihat banyak tulisannya cuma gini doang nih. Distribusi channel adalah media gitu, udah nggak dijelaskan siapanya, bagaimananya gitu. Jadi tolong dilengkapi ya. Misalnya kalau produknya bukan makanan, produknya barang, lebih kayak seperti ini. Oke, terus kalau bentuknya aplikasi kurang lebih seperti ini. Ya. Terus hard selling, bagaimana kamu mendapatkan customer kamu lebih cepat, customer acquisition-nya. Jadi ada hal-hal yang kita bisa tawarkan, hard selling namanya ya, entah itu free ongkir, buy to get one atau paket hemat. Ya, jadi jangan lupa kasih nama promosinya, gimmick promosinya seperti apa. Nah, terus apa namanya metode penjualannya seperti apa, akan di mana, karena kita langsung berada di tengah-tengah target market kita, buatlah kurang lebih seperti ini. Yang dekat apa, di sini kan ada 3 lokasi, dekat kampus, di jalan utama, atau di food court. Gitu. Terus marketing triggernya seperti apa? Nanti masalah media konten deh nih, entah kamu mengundang teman kamu yang influencer, atau bikin konten menarik di sosial media, itu bisa. Ya. Terus yang namanya bisnis itu paling disenangi kalau bisnis itu bisa berkembang. Halo. Kalau bisnis bisa berkembang. Jadi tentukan ketika bisnis kamu terrealisasi bisa dikembangkan sampai semana. Gitu. Jadi ini perlu ditampilkan. Misalnya kalau yang tadi makanan ya, terus ini tentang apa namanya? Reseller program. Oke. Nah, ini yang jangan lupa nih, teman-teman. Teman-teman itu kemarin saya udah minta bagaimana investmentnya. Paling benar ini ada di 5 hal ini. Ya, bagaimana kalian productionnya kalau di apa namanya aplikasi, product developmentnya, product development jadi sama material ini bisa bareng gitu. Terus human resource, marketing, venue ini aset tempatnya ya semuanya harus dihitung ya paling tidak ada 5 ini. Terus kalau mau ditambahkan adalah kalian mau jual saham berapa sehingga kalian langsung bisa memberikan peluang pada investor ketika mereka mau invest di sini. Ini projection kalau kalian mau buat bagus sekali. Ini bisa kelihatan bagaimana income-nya terus bertambah ya, bagaimana budgetnya terus berkurang gitu dan stabil. Oke. Terus baru masukin tim kamu di belakangan ya. Terus ini adalah hal-hal yang kamu jangan lakukan. Oke. Tidak ada ketentuan desain, tapi mempermudah proses belajar, memastikan proposal dibuat sesuai dengan kemauan investor dan juri itu penting. Ya, terlalu banyak teks, foto yang nggak relevan, fotonya kualitasnya rendah, warna kontrasnya nggak bagus, terus tabel-tabelnya nggak detail, animasi yang berlebihan, tatal pakai acak-acakan nih jangan sampai. Oke, jangan sampai banget.
Nah, ini sedikit pitch deck yang saya bisa bawakan. Saya akan memberikan satu contoh pitch deck lagi. Ini yang saya buat. Sebentar. Sambil menunggu, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Oke. Nggak bertanya, saya anggap mengerti ya. Oke. Ini adalah salah satu bisnis saya, salah satu startup yang saya sedang jalani sejak akhir 2020 kemarin, namanya tandatangan.io. Tandatangan.io ini kenapa tadi sekalian kehilangan saya pas di mana? Halo? Tadi kalian kehilangan saya pas di mana? Pas mau bahas startupnya Bapak, Pak. Oke, sip. Saya ulang ya. Tadi ada yang mau bertanya, Pak. Oke, boleh. Silakan yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Saya Roberto, Pak, dari manajemen pemasaran A. Jadi, Pak, kan itu tadi Bapak bilang ada paparan gambar dari produk yang akan kita buat. Jadi, kan ini pasti kami kebanyakan produknya belum ada gitu, Pak. Jadi kami pakai gambar apa ya? Gimana itu, Pak? Oke, Apakah kan kami, ya. saya mintanya ke kalian itu adalah bentuknya digital startup. Digital startup itu pilihannya adalah apakah bentuknya aplikasi, apakah IoT, satu barang yang berteknologi, atau website, biasanya kan seperti itu. Nah, ketika kalian bentuknya dalam aplikasi, kalian berarti paling tidak bisa membuat mock-up-nya. Silakan gunakan hal tersebut. Pakai mockup, atau kalau bentuknya nanti IoT, kalian bisa pakai ilustrasi, pakai gambar aja. Terus abis itu kalau bentuknya website, again silakan pakai mockup. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, moving on. Sambil kalian berpikir untuk bertanya, ini salah satu startup saya, namanya tandatangan.io. Ya, saya buat namanya sesimpel mungkin agar mudah cepat dimengerti, dan .io itu lagi terkenal di antara perstartupan duniawi ya. Gitu. Kenapa saya buat aplikasi ini? Karena saya melihat problem yang langsung beririsan dengan saya, yaitu tanda tangan basah di masa pandemi ini sangat-sangat sulit sekali, bukan sangat sulit ya, sangat punya tantangan tersendiri gitu. Entah kaliannya yang khawatir untuk bertemu orang atau dosennya yang khawatir bertemu dengan orang. Terus kadang-kadang kalau udah punya tanda tangan digital dosen, saling oper tanpa ada rasa tanggung jawab, sehingga dosennya kadang-kadang belum ngerasa ngasih, tapi ternyata ini anak udah punya gitu. Terus pembelajaran jarak jauh pun salah satu challenge dari tanda tangan basah ini gitu. Jadi gimana cara menanggulanginya? Saya rasa tanda tangan digital sekarang lagi marak ya, dan kalau saya bilang di bisnis terms itu lagi blue ocean, dalam arti demand-nya banyak tapi produknya belum banyak gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk membuat ini. Ya, merupakan platform yang mengenerate tanda tangan digitalmu dengan langkah-langkah mudah sebagai pengurangan limbah kertas di dunia pendidikan. Kenapa fokus ke limbah kertas? Karena sebelumnya ini mau dipakai untuk lomba di Pertamina Muda. Gitu. Verifikasi tanda tangan menggunakan barcode. Ya. Terus bisnis modelnya, seperti saya bilang, bisnis model itu yang harus paling utama. Kita punya 3 tipe di sini, yaitu pertama free plan, ini untuk menarik customer ya dengan 5 tanda tangan gratis tiap bulan. Nanti kalau misalnya sudah membutuhkan, kita ada lecture plan, yaitu dalam waktu 30 hari mendapatkan 100 tanda tangan seharga 50.000 ya. Ini dalam bentuk gift, jadi nggak perlu si dosennya yang bayar, tapi bisa dari mahasiswanya yang patungan untuk beliin gift ke dosennya. Dan kalau misalnya membutuhkan tanda tangan lebih dari 100, kita ada extra plan di mana itu Rp1.500 untuk setiap ekstra tanda tangan. Nggak gitu mahal daripada harus jalan-jalan, berjibaku, bergambling, kena corona untuk bertemu dengan dosen. Ya, kenapa saya berani membuat ini?
Karena melihat market size-nya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah jauh-jauh, saya fokus kepada dosen. Dosen membutuhkan tanda tangan untuk skripsi dan PKL dan segala macam di setiap semesternya. Dan itu banyak dan itu ribet kalau memang harus datang. Dosen itu sekitar 250.000 jumlahnya di Indonesia. Andai kata kita mendapatkan 25% aja, berasumsi mereka menjadi usernya tanda-tangan.io, paling tidak kita bisa membantu sekitar 73.000 dosen dan siapapun yang membutuhkan tanda tangan digital seperti tanda-tangan.io ini. Terus bagaimana mengenalkan tanda-tangan.io kepada halayak? Kita akan menggunakan event activation ya di universities di seluruh Indonesia, gitu, one by one. Terus kita roadshow, kita social media engagement juga, serta harga yang kompetitif, mudah terjangkau untuk mahasiswa dan juga dosen. Ketika orang-orang berjualan tentang idea aja, ini kita sudah buat dengan modal kita sendiri dan kita sudah coba barangnya sudah banyak yang pakai. Kita bisa lihat di sini dari November 2020 sampai Juni 2021 pertumbuhan penggunanya itu sudah mendekati angka 600 user. Ya, terus dari sini di sebelah kanan kita bisa melihat ada yang sudah membuat tanda tangan itu sampai hampir 1.000 ya di bulan Juli 2021 ini. Terus itu berdasarkan yang by request atau yang self generate sendiri. Sehingga valid. Dari sini bisa kita lihat kalau kebutuhannya ada. Tidak hanya traction, user review juga sudah banyak ya masuk ke sosial media kita. Bagaimana mereka sangat dimudahkan dengan adanya tanda-tangan.io ini. Gitu. Untuk lebih lanjutnya silakan berkonsultasi dengan tim kami karena tanda tangan itu adalah jati diri seseorang ya. Penggunaan kertas bisa diminimalisir karena tanda-tangan.io merupakan solusi tanda tangan digital tepat sasaran ya untuk para mahasiswa dan dosen. Nah, nanti kalian tuh paparan kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, itu sedikit contoh dari apa yang saya buat dan sedikit paparan saya. Sambil saya mencari link untuk teman-teman, ada yang mau bertanya lagi kah? Oke, saya akan cek teman-teman. Ini sebenarnya kelas siapa sih nih yang kelas jam 8? Kelas A atau kelas B? Kelas A, Pak. Kelas A ya. Oke, saya akan periksa kelas A dulu kalau gitu. Standby ya, saya nggak lama-lama nungguin orang, sehingga kalau misalnya nggak ada, kita akan skip. Tapi kalau misalnya nanti orangnya nongol lagi, silakan panggil saya. Kelompok 1 ada, kelompok 1? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Kelompok 1 belum ada pitch deck-nya nih. Apa udah dimasukin sekalian? Belum ada pitch deck-nya ya? Iya Pak, belum. Belum, oke. Oke, saya nggak bisa periksa kalau kalian belum keluar pitch deck-nya ya. Berarti next-nya adalah kelompok 2. Kelompok 2 sudah ada pitch deck-nya. Adakah kelompok 2? Ada Pak. Mana, Pak? Oke, saya kelompok 2 ada ya. Saya nggak bisa mengingat semua bisnis ide teman-teman, tapi dari sini bisa kalian buktikan
apakah pitch deck kalian benar apa enggak ketika saya bisa cepat menangkap produk kalian. Oke. Sekarang produk jadwal tugas yang terlalu padat. Oke, kebutuhannya adalah ini, solusinya adalah membuat aplikasi, mencari partner yang mengingatkan. Oke, model bisnis. Nah, ini kata-kata terlalu banyak ya. Ini terlalu banyak sekali nih. Kurang apa namanya? Kurang langsung gitu. Jadi silakan dipadatkan. Terus ini saya masih belum lihat nih. Saya masih belum lihat produk kamu akan seperti apa. Dari solusi langsung modal bisnis, tapi apa namanya feature-nya itu belum dijelaskan kayak gimana, mock-up-nya belum ada. Jadi saya pasti sebagai investor akan bertanya, ini produknya mana gitu. Ya, tapi kalian sudah punya anggaran gitu. Make sure anggarannya ini biaya anggaran awal, biaya bulan. Ini make sure anggaran itu jangan fokus kepada ketika bisnis ketika aplikasi sudah jadi ya, tapi paling tidak bisa survive 2, 3 sampai 5 tahun ke depan. Oke, terus income target ini hitungannya duitnya dari 500 apa, 750.000 apa nih, apakah rupiah, apakah user, saya nggak tahu. Terus target marketnya, market size ini targetnya 15 juta anak dan remaja pengguna internet. Ini dari mana datanya? Terus per tahunnya adalah 100 juta pelajar mahasiswa. Ini bagaimana cara mencapainya? Itu harus dijelaskan semuanya. Gimana? Grup 2, ada pertanyaan? Pak. Oke. Jadi silakan itu review dari saya. Sekarang saya move on ke kelompok 3. Ini nggak perlu ditulis nih, pitch deck gitu, nggak usah. Kita ini bukan apa namanya bikin PowerPoint untuk presentasi, bukan. Kita ini mau jualan. Jadi harus semuanya menjual ya. Nggak usah nih ada grup namanya di sini, nggak usah. Pitch deck aja nggak usah ya. Problem terlalu ya gimana? Siapa? Kemarin masih gambarannya masih belum terlalu jelas, sekarang udah bisa buat lagi, Pak. Oke, sip. Saya tampil jelasin terus ya. Problem, tidak ada gambar, tidak bentuknya bullet point, terlalu banyak kata, as well as the solution, terlalu banyak, ya. Terus menawarkan banyak tentang mengatur waktu. Ini nggak jelas nih. Jasa kami menawarkan banyak hal untuk cara mengatur waktu. Kita nggak butuh banyak hal. Kita butuh satu hal yang benar-benar menyelesaikan problem kita. Oke? Jadi kalian harus bisa dengerin, bisa jelaskan. Misalnya kalau kalian fokus di sini, tulisannya aplikasi yang membantu Anda tidur lebih berkualitas. Itu dijelas. Ya. Tapi kalau ini kalian menjelaskan sebanyak ini nih, orang butuh 1 menit atau 2 menit kalau untuk mengerti. Jasa kami menawarkan banyak hal tentang cara mengatur waktu. Waktu apa gitu kan? Waktu pacaran, waktu apa nggak tahu. Terus kami menyediakan kalender jadwal pengingat yang dapat diatur oleh pengguna sehingga dapat menjadikan pengingat untuk menggunakan dalam segala aktivitas. Oke, ini fokus ke apa namanya schedule management. Terus dari sini tiba-tiba kami menyediakan fitur saran yang merupakan fakta-fakta mengenai cara mengatur waktu, pentingnya waktu tidur, kualitas tidur. Nah, sekarang masuk ke tidur. Jadi ini aktivitas, ini tidur, apa yang kalian mau duluin. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing harus bikin iPhone atau bikin Gojek, nggak usah. Satu dulu ya, fokus kepada satu hal yang benar-benar bisa menyelesaikan problem orang. Competition bukan seperti ini. Competition itu adalah nama brand yang kira-kira mirip sama kamu atau penggunaannya sama kamu. Oke, ini juga diperjelas, nggak usah banyak-banyak. 2, 3 aja pun cukup. Yang penting benar-benar bisa dilakukan. Gitu. Sumber pendapatan, iklan, apa nih hitungannya harus jelas ya.
Investor, jelaskan seperti tadi berapa duit yang dibutuhkan dan untuk kebutuhan berapa waktu. Oke. Oke, dana ya oke lah. Oke, kurang lebih gitu ya, tim 3 ya. Iya, Pak. Untuk yang traction itu gimana ya, Pak? Masih kurang ngerti saya, Pak. Ya. Sebentar. Traction adalah ketika produk kamu sudah bersentuhan dengan klien. Oke. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah barang kamu sudah bisa digunakan? Belum, Pak. Kalau belum, berarti jangan gunakan traction, tapi gunakan forecast, gunakan bayangan kamu. Kira-kira barang ini akan digunakan oleh siapa? Jadi kurang lebih mirip sama target market. Oke? Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sebentar ya, saya transfer dulu nih. Oke. Sekarang kelompok 4 ya. Kelompok 4 ada? Ada, Pak. Oke. E-report. Ini nggak usah ya, nama ini di bawah aja nanti, jangan di atas. Oke. Saya nggak suka warna ini, warnanya tiba-tiba. Mendingan kalau putih aja. Soalnya warna yang lain kebanyakan. Oke, problem solution, data dilaporkan secara online. Sampai saya baca slide ketiga, keempat, kelima. Saya belum nangkep kalian ini produknya apa. Semuanya masalahnya tentang kejahatan pencurian, terus menyimpan bukti rekaman apa segala macam, terusnya memberikan keadilan, kenyamanan publik, tapi saya nggak tahu produknya apa ini. Oke, saya lihat masih berantakan positioningnya, ya tiba-tiba budget langsung keluar, marketing, terus income target, social impact,
e-report vision, terus corporate and investor, apa namanya, masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Tapi yang paling jelas kalian harus lebih bikin clear produk kalian itu apa. Saya belum bisa melihat nih. Oke? Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5 ada? Ada, Pak. Oke. Kelompok 5, tapi nggak ada pitch deck-nya nih ya. Oke, jadi saya nggak bisa cek. Kelompok 6 ada? Ada, Pak. Time management. Namanya mudah dimengerti, tapi kurang catchy. Oke, sebentar. Saya tadi yang nggak ada itu kelompok 5 dan kelompok 1. Belum ada pitch deck. Supaya pengingat saya. Time management. Oke, desainnya bagus. Ini pasti ngambil dari templates. Tapi untuk penjelasannya, problemnya ini kurang jelas. Ini nggak usah nih. Kalau kalian nggak butuh slide kedua ini. Pitch deck itu harus singkat, cepat, tepat, padat ya. Tidak perlu bertele-tele. Langsung masuk ke problem. Oke, terus habis itu needs-nya. Oke, nah ini tadi persis seperti apa yang ditanyakan sama teman kalian dari awal ya. Inilah ketika kalian nggak punya produknya, buatlah mockup seperti ini ketika kalian membuat aplikasi. Target market ini oke, tapi nggak usah banyak-banyak sebenarnya. 2 aja pelajar dan mahasiswa itu cukup ya. Terus apa namanya, kasih angkanya berapa banyak pelajar di Indonesia, berapa banyak mahasiswa di Indonesia. Oke. Nah, ini bisnis modelnya tidak jelas. Duitnya dari mana ini? Oh, ini kamu sebenarnya langsung bisa ngejelasin nih, premium. Gitu kan. Free apa namanya? Free user, premium user. Itu silakan dijelaskan langsung. Perkiraan mengunduh dan pengguna aplikasi time management. Ini plus 128 plus 81 ini perkiraan apa maksudnya nih? Masih belum jelas. Oke, visi misi bisa dibilang nggak gitu penting untuk sekarang. Ya, kalian ini bisa satukan di atas di sini langsung, tapi bentuknya kepada tagline aja. Oke, untuk our team sudah oke, thanks dan nomor telepon apa segala macam sudah bagus di sini, tinggal perbaiki saja. Oke, grup 6. Oke, Pak. Grup 7 ada? Ini grup 7 sama nih. Coba saya buka. Ini idea. Coba lihat yang ini. Oke, lagi-lagi nggak perlu tulisan pitch deck gede-gede, kelompok 7 nggak perlu, introduction itu nggak perlu, terus tim itu di bawah, langsung masuk problem. Jadi ini 3 slide di atas nih nggak perlu ya. Jadi kalian buang-buang waktu kalau ada kayak gitu-gituan. Oke, terus problemnya ini apa namanya? Ini kalau kayak gini kan kepanjangan ya. Kamu langsung tulis yang besar. Poor sleep quality. Langsung yang gede. Banyak dialami oleh segini persen. Gitu. Itu kan enak ngelihatnya. Education oke. Terus namanya sleep rate. Oke, bagus. Nanti produknya dikasih tahu ya seperti apa ya.
Ini adalah advantage, bukan traction. Oke, youth, adult, nggak usah. Kita jangan pusing sama banyak-banyak target market. 1, 2 cukup. Oke. Competition. Ini banyak, saya tahu. Aplikasi membantu tidur ini banyak. Kamu harus bisa menemukan paling nggak 3-5 lah udah ada. Business model. Ini cukup jelas. Earn money from sponsor and premium apps. Itu jelas, saya suka. Tapi sponsor ini apa maksudnya? Iklankah apa bagaimana? Kamu harus jelaskan. Premium apps modelnya seperti apa, per bulannya berapa, per tahunnya berapa, itu harus jelas. Oke, investing 300 juta. Oke, fine. Ini pembagiannya bagaimana? Ini ada application development, pay labor, application promotion, itu 300 juta pembagiannya seperti apa harus dijelaskan. Oke, untuk kontak bagus. Itu kelompok 7 kurang lebih. Kelompok 8, adakah? Ada, Pak. Area belajar, namanya bagus. Nah, ini saya agak suka ketika kalian menggabungkan dengan nama, tagline, dan problem. Dan mockup. Tapi ini kayaknya terlalu all over the place banget. Jadi kalian boleh area belajar dan tumbuh bersama untuk anak muda Indonesia. Ini udah bagus. Bawahnya baru masukin problem kamu. Problemnya ini masih terlalu banyak. Kamu fokusin kepada ini aja. Pembelajaran secara jarak jauh menjadi salah satu tantangan di era pandemi. Gitu. Terus habis itu area belajar ini adalah solusi. Nah, besaran pasar 1 juta orang siapa aja, 10.000 orang ini siapa aja. Nah, ini udah oke nih. Rata-rata 150.000 rata-rata biaya langganan per satu pengguna. 750. Nah, ini penghitungannya gimana nih? Masih belum simple enough nih ya. Ya, 5%, terus 150.000, terus 7,5 M. Ini harus jelas. Rencana pemasaran, sosial media, partnership, oke. Analisis kompetitor, siapa aja kompetitornya, bukannya bukannya kayak begini, tapi siapa nama-namanya. Modal dulu ya, baru nanti tim dan thank you untuk follow up selanjutnya. Ini presentasi harus dijelaskan ya, meningkatkan awareness, menyiapkan aplikasi, memberdayakan tenaga pengajar, ini harus diperjelas. Kelompok 8, oke. Kelompok 8. Waduh, saya dikacangin. Iya, Pak, siap. Oke deh, gitu dong. Aplikasi, ingetin namanya bagus. Tim di bawah aja, masukin problem. Ya nggak usah banyak-banyak, 3-4 sebenarnya cukup. Oke, solution membuat reminder app. Ya, terus bayar persona, keren pakai bayar persona. Suka saya nih, lengkap. Good job untuk kelompok 9. Besaran pasar 5.000. Ini sebenarnya adalah masuk ke bisnis model ya. Oke, ini masuk bisnis model. Rencana pemasaran oke, tampilan lucu tapi isinya kayak kurang nendang nih. Bekerja sama dengan sekolah sebenarnya. Jadi coba desainnya diperbaiki. Nah, ini model bisnis nih, biaya layanan sebesar 2.000, pembuat aplikasi sebesar 2.000. Right. Okay. Yeah. Do whatever until we have to go to your school at 11. Yes. Check on the paper that you saw before.
And then there is a rundown. What time is for the 5B? I think it's 11. Oke. Ini saya nggak jelas nih, bisnis model ini nggak jelas. Saya lebih jelas yang ini, tapi harus dibikin detail lagi. Analis kompetitor, nama-nama kompetitornya banyak, sebutkan. Thank you, jangan lupa kontak kamu ya, karena kalau orang udah punya duit 2M gitu, pengen chip in di kamu, nggak ada nomor teleponnya, nggak jadi nanti. Oke, kelompok 9. Oke, Pak. Oke. Kelompok 10 ada? Ada Pak. Nah, ya kan? So, yeah, just wait. Sekarang jam berapa? Kan jam 11. Coba kertasnya bawa sini deh. Kertasnya bawa sini. Oke, next. Kelompok 10. Ya, grupnya di belakang. Ini terlalu banyak. Oke. Terus about product terlalu banyak kata-katanya. Malas bacanya. Target pasar ini juga kebanyakan, 2 poin aja juga cukup. Sekarang ingin peroleh 90% di mana target menghitung nilai pasaran. Ini saya nggak ngerti maksudnya apa. Keunggulan produk, ini ada, kalian bisa lihat ya, ini desainnya tumpang tindih nih, jadi harus dibetulin. Oke, pada dasarnya visi dan misi nggak gitu perlu. Kompetitor, dijelaskan siapa kompetitornya. Investornya, jelaskan keuangan ya, bukan narasi seperti ini ya. Oke. In terms of design is good, tapi kontennya masih banyak yang perlu kalian perbaiki. Baca. 5A, B, C, D. 7 huruf sampai 3. This is yours, right? Ya. And let's see the time. Oh iya. Can I write the skateboard? Yeah. Put it back where it's belong. Grup 11 ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ini udah perbaikan ketiga nih ya. Iya, Pak. Nah, saya senang sama grup 11. Grup 11 kenapa? Kalian niat bikinnya. Walaupun awal-awalnya salah, tapi kalian kontak saya bagaimana mesti benar, bagaimana mesti benar. And that's good. Ya. Nggak peduli kalian yang paling salah, saya bilang kalian kan paling off topic gitu. Tapi ternyata kalian bisa lebih jemput bola untuk bisa mendapatkan. Nah, sekarang bisa dilihat kan, aplikasi penjual produk makanan dan minuman yang dalam aplikasi itu ada fitur menarik kayak gitu, video conference. See, this is good. Much better dari yang kemarin kalian bikin untuk bikin cafe. Nah, ada video project. Oke. Oke, kompetitor. Sebenarnya Shopee, Grab, dan GoFood itu bukan kompetitor, tapi partner kamu. Karena kenapa? Mereka yang bisa membantu kalian untuk mengantarkan makanan. Tapi untuk segala macam fitur yang digunakan dalam restoran, itu pasti mereka. Gitu. Jadi, saya tuh lebih senang gini, mengubah kompetitor menjadi partners. Daripada yang belum tentu kompetitor dijadikan kompetitor. Karena ibarat kata, kalau kamu berantem sama banyak orang, kamu akan capek. Jadi mendingan banyak-banyak jadiin temen. Oke. Pada dasarnya, kalian sudah mengerti maksud saya. And that's good. Berikutnya yang kalian harus rapikan adalah ini
ikon-ikon dan simbol-simbol kamu nih nggak banyak orang mengerti. Jadi tetap harus ada kata-kata yang mungkin 1-2 kalimat cukup untuk mengartikan simbol-simbol ini, yang untuk menguatkan produk kalian. Oke, kelompok 11. Oke, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Oke, sambil menunggu sambil menunggu saya mencari untuk grup D3B, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Kan tadi udah diulas tuh. Ada yang masih bingung nggak? Jangan iya aja tapi nanti bingung. Terus nanya malu. Nah, kegedean malu nggak maju. Manajer pemasaran B, oke. Teman-teman dari D3 MPB ada? Ada, Pak. Ada. Grup 1 ada? Ada, Pak. Oke, kita bahas grup 1 ya. Oke, business learning app. Jadi kalian bisa bayangin ya, teman-teman, kita ngebahas dari tadi yang namanya banyak ide-ide yang beririsan. Hati-hati. Jadi kalau memang pada akhirnya sama, kalian harus punya feature yang berbeda, paling tidak seperti itu. Ini nggak perlu ya, terlalu banyak. Ini di bawah aja. Oh tadi Putri yang bantuin saya nih ya. Oke, ini oke. Advantage terlalu banyak. Ini oke. Ini oke sudah. Ini bukan traction namanya. Ini lebih ke milestone apa yang kamu buat di sini. Ya, traction itu paling tidak kamu bilang gini. Misalnya 3 bulan pertama kamu mengundang teman-teman UKM se-Jakarta gitu untuk melakukan sosialisasi gitu. Terus kamu intinya melakukan sosialisasi menyentuh komunitas-komunitas UMKM. Nah, itu bisa kamu jadikan so-called traction. Oke, nah ini desainnya agak salah nih ya. Ini apa tulisannya nih? Oke. Ini ngaco nih. Tapi saya kebayang. Marketnya ini berapa banyak ini harus dijelaskan. Terus, nah inilah yang saya butuh untuk competition ya teman-teman semua di sini ya. Kalian harus bisa melihat, jangan look away, jangan merasa yang paling pertama sekarang itu agak susah untuk menjadi pertamax ya. Karena orang-orang sudah pada canggih-canggih, pinter-pinter, dan cepat-cepat untuk membuat sesuatu. Paling tidak kita bisa melihat mereka dan apa kekurangannya mereka. Jadi ketika teman-teman dari kelompok 1 D3B ini tahu ada Sentara Apps atau Google Premier, ya. Nah, apa yang mereka nggak punya dan ada di kamu, itu ya yang kalian butuhkan. Oke, belajar dari kompetitor, bukannya look away from kompetitor. Nah, bisnis model ini sepertinya masih agak salah ya. Di sini sudah benar untuk program saya setuju. Kenapa? Karena nanti kamu bisa dapetin duit dari sini. Misalnya ketika bikin seminar-seminar itu bisa dapetin duit dari situ. Promotion bisa, tapi untuk desain dan konsep saya nggak ngerti nih apa. Oke. Terus investing, biaya internal, biaya eksternal, server, totalnya berapa kebutuhannya, ya. Totalnya berapa dan mereka bisa invest berapa persen.
gitu. Terus nanti perkembangan juga ditambahkan. Saya melihat potensi yang bagus sekali dari grup 1, so good job. Oke. Tinggal dimatengin lagi aja. Grup 2 ada? Ada, Pak. Ada, oke. Not oil you. Lucu namanya. Agak membingungkan tapi ya udah nggak apa-apa. Ini customer problem punya artikel. Oke. Saya mengerti isinya. Mudah dimengerti, bagus. Tapi saya belum melihat sisi bisnis di sini. Saya melihat di sini sumber pendapatan, selling product, download apps, advertisement, oke. Tapi bentuk mock up-nya seperti apa? Saya belum bisa lihat. Oke. Dan saya melihat target marketnya juga kurang dalam. Gitu. Berapa orang. Kenapa? Karena sekarang gini gampangnya. Saya kasih tahu nih. Ketika kamu punya angka bisa ngejual berapa duit ke customer, satu customer. Habis itu akan dikalikan berapa customer potensinya, berapa potensi customer yang akan kamu miliki. Dari situ paling tidak saya udah bisa ngitung bisnis kamu itu menguntungkan atau tidak. Oke, saya tahu target market kamu bagus ya, remaja yang mengalami pubertas, remaja yang baru ingin mengalami, itu very 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 good. Tapi we need numbers. Oke. Jadi dibulatkan aja. Remaja itu hitungannya umur berapa sampai umur berapa kira-kira? Let's say from 12 to 20. Nah, carilah sekarang di data Indonesia berapa jumlah masyarakat Indonesia umur 11 sampai 20. Itu sudah akan mencakup remaja yang pubertas, remaja yang mulai merawat diri. Masyarakat yang masih rancu itu udah 2 itu dulu tuh. 2 itu kamu bisa dapat. Oke, paling tidak ada gambaran kasarnya yang datanya make sense. Oke, grup 2. Oke, Pak. Makasih. Grup 3 ada? Ada, Pak. Oke. Reminder app. Wah, lagi-lagi reminder app nih ya. Kita bisa ngelihat kalau banyak idea-idea yang mirip-mirip ya. Introduction sebenarnya nggak butuh. Masuk ke problem langsung. Oke, good. Advantage, solution, cukup jelas. Produknya. Paling tidak kamu kasih tahu button-button segala macam dan MVP-nya apa aja ya di sini. Ini lebih dari 100 pengguna seluruh Indonesia, ini maksudnya apa saya nggak ngerti. Competition, seperti yang grup tadi ya, kamu udah bisa lihat ya. Business model. Oke. Ini saya jelaskan sedikit. Sekarang download aplikasi 25.000. Saya bertanya ke kamu deh. Sebagai aplikasi pengingat, ini saya nanya ke semua teman-teman ya. Please jawab jujur. Kalau nggak mau jawab, chat aja. Mau nggak kalian bayar aplikasi sebanyak 25.000 sebagai aplikasi pengingat? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ini bukan menjatuhkan ya. Bukan menjatuhkan, tapi kita berusaha realistis. Sekarang teman-teman jawab saya lewat chat juga boleh, lewat ngomong juga boleh. Kira-kira kan kamu nggak mau bayar nih. Emang kamu punya hal apa yang bisa bantu ngingetin kamu? Emang kamu punya substitute-nya, barangnya apa sesuatu, entah barang, entah apapun yang mengingatkan kamu.
Sambil jalan di chat boleh ya sambil saya menjelaskan. Jadi ini adalah feedback langsung dari sebagian kecil masyarakat yang contoh masyarakat yang ada di 2 kelas ini. Oke, jadi itu harus dipikirkan. Ya, ini untuk semuanya. I mean, we can put any numbers. The next problem will be siapa yang bakal beli. Oke, 500 juta itu untuk apa aja? Ya, harus dijelaskan. Dan tim. Oke. Good. Kelompok berapa nih? Tadi kelompok 3 ya? Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 ada kelompok 4? Ada, Pak. Pak, maaf. Ya, boleh. Buat kelas manajemen pemasaran A, udah ada jadwal lagi, Pak. Oke, silakan kalau mau live. Yang penting sudah semuanya ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Izin live ya, Pak. Pak, Terima izin kasih, keluar Pak. ya, Pak. Izin live, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak, izin live ya Pak. Oke, ini ada jawaban bagus nih. Saya ubah Pak, saya mau beli aplikasi 25.000 reminder jika fitur-fiturnya relate sama kebutuhan saya. Itu penting. Berarti kamu tinggal bertanya sama Amelia, emang aplikasi fitur apa sih yang lo butuhkan? Jadinya begitu kan. Kalau memang relate berarti dia mau bayar. So you have to look for that relation ya yang sampai orang bisa bayar. Oke, moving on. Learning application again. Ya, kelompok 5. Introduction nggak perlu, goal team nggak perlu, ya, problem. Oke, advantage terlalu banyak, tidak bullet point. Solution masih terlalu banyak, biarpun sudah bullet point, lebih disimplify lagi. Produknya ini video berkualitas, ribuan soal menarik, ya, pengulangan video. Oke, good. Ini kurang lebih benar, ya, paling tidak. Karena traction ketika kamu belum ada, jadi kamu melihat potensi market kamu, pengguna internet yang mencari media belajar, pengguna internet di Indonesia, pengguna internet berstatus pelajar. Nah, ini semuanya ada. Kurang lebih 36. Ini keren banget. Oke. That's at the least traction that you can have. Oke. Ini bisa dijadikan contoh sama teman-teman. Ya, market pelajar, oke. Tetap cantumkan berapa all in all jumlahnya secara kasar. Kompetitor, ini yang saya suka, kompetitor. So you know there is a competition here. There is Eduka, there is Ruang Guru, there is Zenius, oke. Jadi dari mereka kamu bisa belajar. Ya, terus langganan premium, income from webinar berbayar, ini keren. Oke, ini keren. Jelas. Investing, ya. Oke. This is actually very good. Very good dalam arti jelas. Bagaimana kalian menjelaskannya itu menurut saya sudah bagus. So good job on group 4. Terima kasih, Pak. Sekarang grup 5. Eksperimen. Oke. Oh, bukan. Ini mah salah. Pitch deck. Healthy body. Oke. Introduction sama grup nggak perlu. Ini keren problemnya, simple. Garis besarnya dikasih lihat, advantage-nya. Oke, solution-nya juga bagus, traction-nya. Ini kurang tepat ya. Traction-nya seperti teman-teman yang tadi buat. Produknya juga nggak usah terlalu banyak gini, diperjelas. Marketing strateginya, bullet point aja. Competition-nya juga dibikin real bisnis, siapa kompetisinya. Oke, bisnis modelnya juga diperjelas lagi. Terlalu banyak kata-kata membuat bingung. Oke, investing 25 million, ini buat apa aja kira-kira? Ya, diperjelas. Oke, grup 5. And then next, grup 6 ada? Ada, Pak.
Oke. Nggak perlu ada table of content seperti ini, introduction juga nggak perlu, tim itu di bawah, problemnya terlalu banyak kata-katanya, dipersingkat, ditambahkan gambar, advantage juga. Ini apa sih? Membahas apa sih kalian? Kalian tuh belum menjelaskan loh bisnis apa. Jadi saya sampai di slide 6 aja belum tahu nih. Kalian bikin apa? Buat baju sendiri, oke. Produk bisa COD. Oke, tolong diperjelas lagi. Market nih masih belum jelas, menggunakan web, menggunakan aplikasi, itu mah distribution channel ya. Competition, ini dijelaskan brand-brandnya. Bisnis model bukan kalian menjelaskan BMC di sini, ini kan BMC nih ya, bukan BMC. Oke. Jangan salah, investingnya lucu ya. Modal dengan beberapa juta dan membuat aplikasi, itu nggak jelas banget. Jadi kalian tolong lengkapi ya. Grup 6, tolong dilengkapi ya seperti yang tadi sudah dibahas ya. Ini belum ada ya grup 7 ya. Coba saya lihat di breakdown. Tidak ada. Grup 7 belum ada ya. Oke, moving on grup 8. Oke, clothing. Ini bisnis bukan digital ya. Kalian harus digitalisasi ini. Ya, saya belum bisa periksa karena ini semuanya barang normal, barang konvensional. Coba belajar dari kafe pojok. Dia bisa tuh mendigitalisasi ide yang sebelumnya itu bukan digital. Grup 9 ada? Makin dikit. Ada, nih. Pak. Oke, sip. Good. Cemilan Q. Oke, jangan bilang ini adalah makanan konvensional. Oke, sama nih kayaknya nih produknya nih. Oke, teman-teman, ini bisnis konvensional grup 9, please buat digital bisnis. Jangan, karena ini kelasnya bisnis digital, nggak mungkin bukan kelas apa untuk bisnis konvensional. Oke, kita moving on ke grup 10. Pitch deck, jangan ditulis ya. Introduction, nggak usah ditulis. Tim di bawah. Problem, bingung melihat virus, stres olahraga. Oke, ini kalau nggak salah sport management system nih. Oh nggak, health management system. Ini terlalu banyak kata-katanya. Market size. Ini berdasarkan angka apa nih? Oke, pakai bagan boleh, tapi ini apa? Merah itu maksudnya apa? Kuning maksudnya apa? User non user itu atas apa? Ini angkanya berapa? Itu please diperjelas. Oke. Competition juga sama seperti tadi bisnis model
Diperjelas lagi berapa duitnya. Investing 50 juta. Oke. 10 sudah, masuk ke 11. Grup 11 ada? Ada Pak. Oke. Kami di sini untuk membuka bisnis bersama tim membuat mutu para pelajar. Introduction nggak perlu, tim juga nggak. Nah, nanti di bawah. Oke, ini studi manajemen sistem lagi nih. Ini angkanya diperjelas untuk market size, bisnis modelnya juga diperjelas, ini belum jelas sama sekali. Investing nggak ada perduitan duniawinya, jadi tolong dilengkapi, masih banyak ya PR-nya ya untuk grup 11 ya. Oke, last but not least, grup 12. Matiin apps, judulnya lucu. Introduction nggak perlu, tim juga nggak perlu. Ya, kecanduan bermain handphone. Oh ya, saya tahu nih. Solution. Oke, ini bagus. Kata-kata terlalu banyak. Oke, market size-nya jelas, bagus. Market size sudah jelas. Ini lebih kayak bikin persona lagi aja ya. Jadi jangan wording yang kayak gini atau narasi ini nggak pas. Kompetisi brand, jangan narasi. Terus bisnis model kanvas, saya nggak minta bisnis model kanvas, saya minta bisnis modelnya. Oke. Di bisnis model itu saya bisa lihat di revenue stream. Berlangganan dan iklan. Oke, diperjelas berapa-berapanya. Investing, totalnya ini buat berapa lama, itu harus diperjelas. Contact us, oke. Gitu ya, grup 12 ya, perbaikannya ya, masih ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ini grup 7 tolong diupload lagi make sure semua teman-teman disimpan ya datanya ya. Saya orangnya pengertian kok, kalau emang nggak ada saya pasti skip, tapi kalau misalnya memang ada ya ada, tinggal dikasih lihat ke saya. Gitu. Apa yang kita sudah pelajari hari ini, mereview semua ide bisnis kalian, itu masih banyak PR-nya. Jangan lupa hari Jumat ini akan disubmit, sehingga segeralah diperbaiki. Manfaatkan saya untuk bertanya kalau ada yang bingung. Setiap malam kan saya tanyain tuh di grup, ada yang butuh bantuan nggak, ada yang gimana nggak, gitu. Kalian itu kan punya tim, jadi sehingga bisa saling backup untuk nyicil semua-muanya. Jangan sampai nunggu mepet. Oke? Baik Pak. Ya, teman-teman, karena saya ada kegiatan lain, jadi kita sudahi kelas saya untuk D3 21A dan 21B di bisnis digital ini. Apapun yang kalian mentok, langsung aja ditanya di Discord, dan video ini akan kita upload di YouTube. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.